Selamat sore pendengar radio antar Papua. Saat lagi Anda akan mendengarkan berita antar Papua dalam program Mimika dalam Berita. Disperindak Mimika upayakan penambahan kuota minyak tanah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kabupaten Mimika saat ini sedang mengupayakan penambahan kuota minyak tanah untuk Mimika. Saat ditemui wartawan di kantornya pada Rabu 31 Agustus 2022, Sekretaris Disperindak Mimika, Selviana Papang, mengaku kuota minyak tanah di Mimika saat ini masih kurang karena kuota untuk Mimika setahun hanya 7.800 kiloliter. Jumlah tersebut, kata Selviana, tidak mencukupi apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Mimika yang mencapai lebih dari 100.000 penduduk. Dengan asumsi tiap kepala keluarga membutuhkan 20 liter per bulan. Selviana mengatakan distrik padat penduduk seperti Mimika Baru, Wania, Mimika Timur, Iwaka, Kuala Kencana menjadi konsumen utama minyak tanah karena di daerah itu memiliki jumlah penduduk yang besar. Baik, terima kasih. Jadi kalau ketersediaan kuota minyak tanah yang ada pada saat ini memang kurang. Jadi meskipun kita mau atur seperti apa, ya begitu pasti kurang karena jumlah kuota yang diberikan kepada kita itu sekitar 7.800 kiloliter untuk 1 tahun. Sementara kita punya jumlah penduduk ini hampir 100.000 kepala keluarga. Ya, kalau kali-kali 20 liter saja per bulan sudah berapa? Ya, maksudnya kalau dikalikan keseluruhan distrik yang ada, cuma kan yang paling berat jumlah penduduknya ini yang di Timika seperti distrik Mimika Baru, Wania, Mimika Timur, Kuala Kencana, Iwaka, kan sekitar itu yang memang jumlah penduduknya besar. Setelah melihat kebutuhan tersebut, Sekretaris Disperindak Mimika, Selviana, mengaku pihaknya selain meminta penambahan kuota, juga melakukan pengawasan terhadap pangkalan minyak tanah yang berjumlah hampir 200 pangkalan. Selviana menambahkan pihaknya mengusulkan penambahan sejumlah 12.000 kiloliter kepada Pertamina dan Direktorat Minyak Bumi dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Kunjungi Mimika, Presiden Jokowi bakal resmikan teknologi 5G mining PT Freeport Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan mengunjungi Kabupaten Mimika pada Rabu 31 Agustus 2022 untuk meresmikan teknologi 5G mining PT Freeport Indonesia. Saat dihubungi APN melalui pesan singkat pada Rabu 31 Agustus 2022, Vice President Government Relation PT Freeport Indonesia, Joni Lingga, menyampaikan kunjungan Presiden ke job site PT FI di Tembagapura adalah untuk meresmikan teknologi tambang dengan jaringan 5G. Proyek tersebut merupakan kerjasama antara Kementerian BUMN, Telkom, Telkomsel, dan PT FI. Presiden diperkirakan akan tiba pukul 14.00 waktu Indonesia Timur di Mimika untuk kemudian langsung bertolak ke Tembagapura. Presiden direncanakan bermalam di Tembagapura, kemudian besoknya baru meresmikan 5G mining dan kembali ke Timika. Selanjutnya, Presiden akan berangkat untuk melanjutkan kunjungan ke Maluku Tengah. Sementara itu, dikutip dari ptfi.co.id, 5G mining PT FI yang dioperasikan di bawah tanah merupakan yang pertama di Asia Tenggara. 5G mining merupakan penggunaan teknologi jaringan internet 5G dalam operasional tambang. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan Freeport bekerja sama dengan Telkom sebagai operator yang menyediakan jaringan 5G. Erick menjelaskan 5G mining dalam sektor pertambangan sangatlah membantu, terutama untuk alat saat bekerja di kedalaman tambang, sehingga para pekerja hanya tinggal mengendalikan kendaraan otonom dan robotik dari kejauhan. Saya Haji dari Radio Antar Papua melaporkan. Dinas Ketahanan Pangan dapat tambahan 4 miliar rupiah dari APBD Perubahan. Dinas Ketahanan Pangan Mimika mendapat tambahan anggaran 4 miliar rupiah dari APBD Perubahan tahun 2022.
anggaran tersebut untuk memaksimalkan pelayanan dari Dinas Ketahanan Pangan tahun ini. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Julius Koga saat ditemui di ruang kerjanya Rabu 31 Agustus mengatakan anggaran dari APBD perubahan tersebut digunakan untuk pengadaan cadangan pangan, pasar murah, pembangunan gedung kantor, pengadaan peralatan kantor seperti komputer, laptop, dan beberapa item lainnya, serta pengadaan 1 unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2. Julius mengatakan, sebagian besar program di Dinas Ketahanan Pangan sudah selesai. Penyerapan anggaran yang bersumber dari APBD Induk 2022 juga sudah banyak. Namun masih tinggal satu kegiatan yang masih dalam proses pengerjaan, yaitu program penanaman pekarangan pangan. Kata Julius, anggaran tersebut juga sekaligus untuk memaksimalkan beberapa kegiatan-kegiatan rutin yang masuk dalam program kerja Dinas Ketahanan Pangan, seperti penyusunan neraca bahan makanan atau NBM, pola pangan harapan atau PPH, pemantauan harga pangan, pemantauan pangan segar, dan beberapa program lainnya. Julius mengatakan, ada juga pengajuan anggaran untuk pengelolaan mesin pengolah sagu yang sampai saat ini belum difungsikan karena kekurangan anggaran operasional. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Julius Koga, mengatakan, melalui APBD perubahan, pihaknya akan melakukan pelatihan untuk tenaga teknis pemasangan mesin pengolah sagu. Julius menjelaskan, pengadaan 2 unit mesin pengolah sagu tersebut sebelumnya dianggarkan sepaket dengan pelatihan kepada kelompok tani beberapa waktu lalu dengan total anggaran sebesar 1,4 miliar rupiah dari anggaran yang bersumber dari otonomi khusus. 2 unit tersebut rencananya nanti akan dialokasikan ke 2 kelompok tani sagu binaan Dinas Ketahanan Pangan, yakni di Iwaka dan Tipuka. Dinas Koperasi Kabupaten Mimika berupaya kolaborasikan BUMN dan UMKM. Dinas Koperasi dan UKM Mimika tengah mengupayakan program kerjasama dengan badan usaha milik negara atau BUMN guna menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 terkait kewajiban BUMN dalam memfasilitasi para pelaku UMKM melalui koperasi. Saat dihubungi melalui sambungan telepon 31 Agustus 2022, Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Mimika, Petrus Yumte, mengatakan pihaknya sudah mengundang BUMN Kabupaten Mimika untuk berkolaborasi bersama. Yumte menjelaskan, pemerintah Indonesia telah menyalurkan 300 triliun rupiah dari KUR melalui BUMN. Namun hingga saat ini, BUMN di Mimika belum bergerak, padahal mereka jemput bola dan harus bersinergi dengan pemerintah daerah. Petrus menjelaskan, nantinya Dinas Koperasi juga bakal melakukan kerjasama dengan Bank Mandiri khususnya untuk KUR. Ia menilai kebijakan yang ditetapkan pemerintah sudah jelas, namun banyak pihak yang belum merespon kebijakan tersebut. Padahal, kata Petrus, peluang tersebut ada pada pihak-pihak terkait. Ini juga harus mereka jemput bola, bergerak, dan bersinergi dengan pemerintah daerah. Jadi itu yang sementara ini dilakukan, dan rencana besok itu dengan Bank Mandiri dan beberapa BUMN yang ke depan, khususnya untuk CSR dan KUR. Kalau KUR berarti perbankan, kalau BUMN lain berarti CSR. Nah, kita harap itu ya mereka harus bergerak, karena kebijakan dari pusat itu sudah jelas, tapi ke bawah banyak yang bikin diri ya kayak tidak pernah ada sesuatu, padahal peluang itu ada di mereka, di BUMN, di perbankan dan segala macam. Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Mimika, Petrus Yumte, menerangkan semua pihak yang terlibat langsung untuk penyaluran KUR pada UMKM harus aktif dan menjalankannya sesuai dengan kebijakan yang ditentukan. Selain itu, diharapkan para pelaku UKM harus produktif dalam meningkatkan kualitasnya sehingga pasar dapat menjawab produk-produk hasil olahan UKM, karena selama ini sudah difasilitasi pemerintah. Yumte mengatakan, saat ini terdapat sebanyak 286 koperasi aktif yang terdaftar di Dinas Koperasi Kabupaten Mimika.
sedangkan pelaku UMKM sebanyak 300 bahkan lebih. Petrus mengatakan jumlah tersebut berdasarkan data belum dapat dipastikan dan masih mengalami fluktuasi. Saya Muhammad Wahibul Rubun, Radio Antar Papua melaporkan. Seluruh fraksi DPRD Mimika setujui APBDP Mimika 2022 5,86 triliun. Seluruh fraksi DPRD Mimika menyetujui APBD Perubahan Kabupaten Mimika tahun anggaran 2022 sebesar 5,86 triliun dan selanjutnya ditetapkan sebagai peraturan daerah. Persetujuan itu ditetapkan ketujuh fraksi DPRD Mimika pada rapat paripurna pandangan akhir fraksi di ruang sidang paripurna DPRD Mimika Selasa 30 Agustus 2022 malam. Pandangan fraksi dibacakan oleh perwakilan fraksi masing-masing yaitu Marianus Tadiseno dari fraksi Golkar, Herman Garfur dari fraksi Nasdem, Julian Selosa dari fraksi PDIP, Nurman Karupukaro dari fraksi Gerindra, Milir Kegoya dari fraksi PKB, Samuel Bunai dari fraksi Gabungan Persatuan Indonesia, dan Lexi David Linturan dari fraksi Demokrat. Setelah fraksi menyampaikan pandangan akhirnya, Ketua DPRD Mimika Anton Bukaleng memastikan sebanyak 3 kali pada seluruh anggota DPRD, dan setelah semua sepakat menerima maka Ketua DPRD Mimika menetapkan keputusan DPRD Mimika untuk menjadi peraturan daerah. Dalam sambutannya, Anton mengatakan terjadi kesepakatan bersama antara DPRD dengan Pemkab Mimika tentang kebijakan umum perubahan anggar, KUPA dan plafon prioritas anggaran sementara PPAS Kabupaten Mimika tahun anggaran 2022. Penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan perwujudan pelaksanaan tugas yang diemban oleh kedua lembaga eksekutif dan legislatif yang telah menyelesaikan tanggung jawab dengan baik sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Anton berharap dengan terrealisasinya pelaksanaan APBD perubahan dapat dijadikan dasar penguatan terhadap rancangan kerja perangkat daerah dalam tahun 2023, yaitu prioritas pembangunan pada peningkatan sumber daya masyarakat, Mimika dan terciptanya tata kelola pemerintah yang baik dan profesional, sehingga bisa menanggulangi kemiskinan, pengangguran, pemberdayaan ekonomi yang menitik beratkan pada ketahanan lokal. Sementara Bupati Mimika Eltinus Omaleng dalam sambutan penutupnya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Mimika yang telah bersama-sama, yang telah membahas dan menyepakati materi perubahan KUA PPAS Kabupaten Mimika tahun anggaran 2022. Sidang paripurna 4 masa sidang 3 diakhiri dengan penandatanganan berita acara persetujuan DPRD Mimika terhadap APBD perubahan Mimika tahun 2022 oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Ketua DPRD Mimika Anton Bukaleng, Wakil Ketua 1 Alexina Watme, Wakil Ketua 2 Yohanes Felix Silayanan. Selanjutnya materi rancangan APBD perubahan diserahkan oleh Ketua DPRD Mimika kepada Bupati Mimika. Dewan Desak Keamanan lakukan patroli rutin di Mimika. Anggota DPRD Mimika Samuel Bunai mendesak aparat keamanan meningkatkan patroli rutin di Mimika karena di Mimika belakangan ini sedang marak kasus kriminal. Saat ditemui wartawan di kantor Disperindak Mimika Rabu 31 Agustus 2022, Samuel mengatakan pihak keamanan harus aktif melakukan penjagaan pada warga di kampung, kelurahan hingga distrik, terlebih di daerah perkotaan karena aktivitas masyarakat terus sampai malam. Samuel menjelaskan pihak keamanan harus rutin mengawasi aktivitas masyarakat sehingga masyarakat bisa merasa nyaman dan aman. Menurutnya, Kamtibmas di Mimika saat ini lumayan mengganggu masyarakat. Samuel menambahkan pedagang-pedagang dari SP juga harus mendapat perhatian dari keamanan karena mereka banyak yang melakukan aktivitasnya malam hari sehingga ekonomi masyarakat tidak terpengaruh. Menyiapkan pos-pos penjagaan supaya setiap kelurahan bahkan distrik bisa terjaga. Jangan dibiarkan begitu saja. Karena kita ini kan kota. Kota berarti kita punya aktivitas. Bukan sampai sore. Itu malam juga bisa jalan aktivitas. Karena kota. Ya, sehingga dalam hal ini pihak TNI Polri juga harus siapkan itu patroli itu harus perbanyak. Ya, patroli. Itu mulai dari Pamako sampai di 32 di Kuala Kencana. Anggota DPRD Mimika Samuel Bunai juga berpesan pada masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi hoaks maupun menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya sehingga tidak membuat resah masyarakat yang lain. Saya Anius Nining, Radio Antar Papua melaporkan.